Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast. Hai, what's up bro di rumah? Welcome back di Ini Bukan Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu luar biasa. Masih muda tapi potensinya luar biasa ya. Betul. Muda dan berbahaya. Bahaya. Seorang beatmaker muda, Big maker, video maker juga ya. video maker juga. Dan rumornya sih produser hip hop musik betul. lah ya. Hip hop musik. Ada beberapa rapper Kota Garut diproduksi oleh dia. Yo. Kita langsung say hi aja ya. Nijar, semuanya. kita. Halo. Nijar in the house ya. Is in the house yo. One shoot. Nijar, kalau di Instagram kan Gian liatnya bacanya Nijar Mil kita itu AKA-nya apa? Kayak Emang apa gitu menurut kita? apa emang nama asli gitu? Enggak sih, itu sebenarnya lebih ke itu kan waktu itu ada yang viral tuh bau open label. Kayak jadi ngikutin tren kenapa bau open label kok Nijar Mil kita aja gitu. Ada maknanya juga gitu. Enggak, bener kata Kriwil barusan ingat suatu produk jadinya. Aduh, Nijar Mil kuat suka begitu Kriwil. Sorry, itu mah hanya jokes ya. Sebenarnya Nijar Mil kita tuh ada maknanya tersendiri. Apa tuh? Nijar Mil kita tuh milik kita bersama. Milik kita bersama. Kalau ada istilah ini satu untuk semuanya. itu satu untuk semua. Kalau Gian sama Kriwil beda. Kenapa tuh? Jargonnya bukan mil kita, Markisa. Mari kita sabar. Naon deh ya. Oh ya, terus awal terjun ke dunia beatmaker, terus jadi video maker juga itu mulai kapan sih, Nijar? Sebenarnya itu ada 2 tahun ke belakang kayaknya. Sekitar 2 tahun ke belakang. Iya. Mm. Terjun ke beatmaker dulunya ini suka nyolong beat yang di YouTube. Maksudnya referensinya dari YouTube gitu ya? Enggak nyolong itu. Jadi di download terus dikirim ke orang, ini hasil beat saya. Oh gitu. Asli kayak gitu. Iya, asli. Terus temen oke ini cina apa sama kayak yang di beat di YouTube gitu. Aduh malu, ya udah jadi belajar aja gitu. Oh iya, ngomong-ngomong dari tadi kita lupa ya, nggak ngasih tahu info. Sekarang kita udah episode ke lumayan lah, udah fantastis juga kan. Kemarin kita kedatangan Sang Fadila yang episode 17 dan sekarang ada beatmaker muda episode ke 18. Plus lagi nih. Plus. Tamu luar biasa. Oke, terus rumornya kan itu khusus untuk beatmaker untuk beat hip hop gitu. Ya. Emang harus hip hop gitu atau boleh misalkan ada yang order pengen dibikinin beatnya sama Nijar misalkan R&B atau misal genre lain gitu? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi ya cuma di area genre hip hop aja gitu, nggak kayak metal itu nggak bisa gitu. Udah berapa lama itu? Terjun ke dunia beatmaker ada sekitar 2 tahunan. 2 tahun berarti dalam 2 tahun ratingnya luar biasa ya, udah banyak yang diproduksi kan memang banyak yang ikut juga ya. Kalau MC atau rapper di Garut pastinya udah tahu lah Nijar gitu ya. Secara kan Nijar ini kan aktif juga di ranah di skena hip hop Garut ya. Gitu ya. Terus kalau gitu berarti rapper-rapper yang pernah kan ada studionya kan katanya. Bisa disebutin juga barangkali nanti ada teman-teman yang cari studio untuk home studio yang memang spesifiknya ke hip hop dan Nijar. Terus yang tadi kalau secara member ataupun rapper-rapper yang pernah datang siapa aja barangkali? Kayaknya sih teman-teman kayak Dikri, terus Dikri ya. Aksal pernah, sama ya itu rapper zaman pemain lama Bang Nizo ya. Rapper yang kurang terkenal itu ya? Kurang terkenal ya kalau nggak salah itu. Oh itu ya kalau nggak salah sih namanya bukan Dijo yang kalau aslinya sih. Siapa tuh? Raharjo apa siapa ya gitu ya? Sandi Raharjo. Sandi Raharjo. Oh, baru tahu saya. Sering datang juga ya? Ya sering datang. Kadang ya
di mixingin sama saya gitu. Terus nama studionya? Nama studionya, Instagramnya bisa dibuka aja NLS Lab. Bisa di NLS Lab. Itu pakai dot atau underscore? Pakai underscore di bawah. NLS_lab. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa. Itu di studionya perangkatnya khusus untuk hip hop kah atau emang udah ada manualnya juga kayak misalkan drumnya manual dan lain-lain atau perangkat digital semua gitu? Untuk kali ini ya digital, sebenarnya belum punya alat gitu. Alatnya ya seadanya gitu, dimaksimalin dari plugin gitu. Oh gitu ya. Tapi luar biasa itu, Gian dengar hasilnya ya, hasil yang udah di tag di studionya NLS Lab ini, keren lah ya. Rekomen banget. Nanti kalau misalkan pengen bikin beat, order ke Nijar aja NLS Lab-nya itu kan luar biasa, bener rekomen banget lah. Gian udah dengar beberapa MC Garut yang produce di sana, terus juga sempat ada beberapa EP sih setahu Gian ya yang udah produksi. Sudah ada di produksi yang EP? Oh ada, kemarin Bang Dijo yang bikin EP. Dijo lagi nih. Aja. Siapa Dijo ini? Oh ya, rumornya nggak apa-apa, kita belak-belakan aja ya, nggak apa-apa, bebas lah. Gogon juga nih. Tahu Gogon? Nggak tahu. Gosip underground. Waduh. Gosip underground. Nah, gosipnya kan Dijo sempat waktu itu ada semacam ngedis atau dimention oleh masih MC Garut sih sama ITJ. Nah, Gian tahu banget itu sekitar ya setahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu, 2020 kayaknya. Emang dari sebelum pandemi udah agak memanas sih. Maksudnya mereka ada mention-mentionan di karya tentunya. Nggak tahu tuh itu hal apa sih awalnya yang Nijar tahu? Gian sih sebetulnya tahu, cuman pengen tahu perspektif dari Nijar gitu. Kayaknya sih saya no comment sih Bang, nggak tahu. Nggak, maksudnya pandangan aja, kira-kira itu hal karya kah atau misalnya emang ada unsur pribadi atau apa kira-kira menurut Nijar nih? Kayaknya sih enggak sih. Waktu itu emang saya nggak ngikutin Bang Dijo awalnya. Jadi ya itu dis aja gitu. Pas udah kenal lama baru dijelasin, oh itu bukan lagu dis, melainkan keresahan Bang Dijo untuk hip hop sekarang gitu. Tapi kenapa gitu jadi dimention sama ITJ ya? Ya nggak tahu. Berarti Jarma memang khusus ya production aja ya. Iya. Nggak sampai orang di belakang balik layar. Okay. Nanti bisa ditanya langsung ke Dijo aja kenapa sih dimention sama ITJ. Bahkan ITJ-nya juga mention sempet kalau nggak salah sih ya. Iya. Itu rumornya nih, nggak tahu rumor apa fakta, kita tanya langsung aja sama Nijar. Katanya sempet jadi hatersnya Dijo juga nih Nijar nih. Iya, sebenarnya ya, saya hatersnya Dijo dulu. Serius? Terus awalnya ini tuh gara-gara bikin sebenarnya Dijo yang bikin lagu Infamous Scenario tuh Infamous Scenario. Sebenarnya ya karena saya belum paham hip hop gitu. Ya udah, kok ini rapper tiba-tiba nyenggol gitu. Karena waktu itu saya masih mengidolakan sosok Ibnu Dijenggot gitu. Jadi masih mengidolakan. Oh, nggak enak gue, ibarat nggak enak lah gue gini idola gue di sama Bang Dijo gitu. Rapper baru gitu ya. Oh, Bang Dijo waktu itu masih rapper baru ya? Iya, nggak tahu. Baru tahu maksudnya. Iya, baru tahu. Tuh, Bang Dijo katanya waktu itu baru tahu. Kayaknya harus ada. nanti diundang. Dijo sama ITJ-nya mesti kita undang aja sini ya. Nanti kita undang lah ya. ITJ biar klarifikasinya di sini aja. Ya, biar enak. Nah, terus rumor yang kedua Gogon juga nih. Malah sempat diproduserin ya atau mau? Bang Dijo? Iya, udah atau mau sih? Udah diproduksiin satu lagu. Kayaknya nggak di-upload kayaknya, disimpan ya. Kenapa tuh? Nggak tahu juga liriknya kayaknya. Enggak. Jadi masih untuk invest ya, ini aja ya, sendiri, karya aja gitu. Amunisinya masih disimpan di rumah itu, di filenya ada. Itu kalau nggak salah juga sebelum rame memanas sama ITJ itu dimention di karya. Gian sih sempat perhatiin juga waktu eranya Asep Balon yang single pertama ya. Nah, dari situlah Dijo mention Asep Balon juga. Nah,
akhirnya kan banyak yang ya istilahnya nyolot juga ya. Dari fansnya Asep Balon, dari fansnya ITJ juga, karena yang di-mention nggak cuman Asep Balon aja, nggak cuman ITJ banyak aja, ya? Banyak. Kayak rapper Ricardo, terus Sakala, Big Noe mah banyak. Itu waktu Asep Balon juga balas mention sih di karya ya waktu itu ya. Iya, yang Asep Balon. Pennywise dibalas sama Pennywise. Nah, yang si Infamous Sex Scenario itu diproduksinya di NLS Lab juga di Nijar apa di mana sih? Enggak sih itu. Kayaknya itu di mana? Kalau nggak salah ya di Bang Dev katanya. Bang Dev ya. Bang Dev, Oh. kayaknya Untuk mixing masternya juga di sana. di sana. Bang Dev Sundanis ya. Iya. Soalnya waktu itu yang Infamous belum kenal sama Bang Dijo gitu. Terus kenapa sih yang tadinya haters maksudnya nggak begitu gimana lah sama Dijo gitu, malah waktu itu kan ngefans sama ITJ, kok sekarang malah kebalik bro, jadi pengen ngeproduserin Dijo gitu, Soalnya sama videonya segala loh. Bang Dijo di DM tuh nggak sombong gitu, langsung ngebales gitu. Oh, nggak Terus sombong, ya. apa namanya, flow dan rhyme-nya juga enak. Beda kok yang kayak di lagunya Skenario. Kok gini, enak ya udah follow. Jadi Manjang sampai sekarang. Rhyme-nya enak ya. Iya. Terus flow Tuh, dan Bang Jo nomor sepatu nanti berapa? Sepatu. Terus salah satu alasannya itu Iya, karena rhyme-nya enak. Terus juga alasan lainnya ada nggak? kayaknya sih enggak. Udah itu aja. Tapi kalau Seru memang juga ya. kalau secara karakter Dijo itu emang asik. Selama mungkin ya dia datang ke sini, ya dia suka sharing beberapa inputan, ya salah satunya referensi. Ketika regenerasi harus di-up, saya setuju ketika Dijo bicara seperti itu. Jadi memang kita perlu orang-orang yang kritik di belakang. Ya kita juga kan nggak tahu kalau di sini ada orang hebat seperti Nijar yang memang secara regenerasi Masih muda loh, bro. Masih Muda muda banget. ini. Masih Baru muda. keluar SMA tahun berapa sih, bro? Kemarin ya, kalau nggak Kemarin. salah. Betul nggak sih? Kemarin. Baru keluar Ada berapa SMA, bulan? bro. Iya. Jadi memang Ratingnya udah keren nih. iya ratingnya. betul. Jadi kita perlu inputan-inputan sama orang-orang yang seperti itu juga. Betul. Luar biasa. Terus Nijar sendiri lihat komunitas hip hop nih, MC atau rapper-rapper di Kota Garut, kansnya untuk ke depan kira-kira gimana? Ada Maksudnya harapannya, harapannya Ada gitu. harapan. Ya itu aja, kalau dikritik ya jangan. Main hati. Iya, jangan nggak asik baperan ya ya. kayak gitu. Tuh Bang Jo jangan baperan ya. Biasanya yang mention kan baper juga sebetulnya ya. Iya, mungkin kayaknya gitu. Cuman nggak tahu yang baper Dijonya apa ITJ-nya atau Asep Balonnya ya. Nggak tahu juga tuh yang baper. Karya hanya sebatas karya kan, ya, Iya. bukan berarti kita harus Kita boleh ribut di karya nggak apa-apa, tapi kalau kita ribut di dunia real gitu, ya udah nggak asik sih. Soalnya waktu itu pernah saya diancam kayak gitu, kayaknya mau diancam. akibat dari karya. Iya, Atau- iya gara-gara tim kubu sebelah gitu yang ngedis Dijo gitu. Ya istilahnya nggak asik juga lah kalau kayak gitu ya, istilahnya kalau nggak suka karyanya ya nggak harus orangnya Iya. ya nggak, bro ya. Ya itu emang kalau misalnya kita lihat kayak East Coast West Coast gitu ya, gangster Ya. paradise kayak gitu, emang budayanya ada semacam kayak gitu, tapi ya bukan kayak gitu juga, meskipun si hip hop itu budaya, tapi kan kita menghargai karyanya lah gitu, seninya gitu, lebih ke seninya gitu. Meskipun itu salah satu elemen dari hip hopnya, kayak misal diss ya atau mention itu battle, tapi ya nggak harus segitunya juga gitu. Kita Udah nggak Indonesia asik bro. gitu. Kita udah beda sama apa Tupac sama Biggie gitu, antara East Coast sama West Coast gitu kan. Kita zamannya udah beda gitu. Oh iya, Nijar kemarin kan sempat ada rumor yang ketiga berarti. Gen dengar dari Dijo, katanya Nijar rencananya ada mau ngeluarin EP juga ya. Ya, mau ngeluarin EP. Luar biasa. Karya sendiri Karya maksudnya? sendiri ya. Ya, karya sendiri. Berapa lagu itu rencananya? Bocorannya gimana tuh? Ada bocorannya, mungkin satu udah ada di YouTube yang judulnya yang Harapan. Harapan. Ya. Bukan sarapan. Ada kira-kira kayaknya 7 lagu. Belum diberesin aja. Semua produksi sendiri. Sendiri. Mantap.
serba sendiri, produksi sendiri, Keren. terus nge-MC juga sendiri ya, nge-mix sendiri. Ya. Luar biasa, all in ya. Ya ini betul-betul generasi yang sangat baik, sangat baik. Jadi hal-hal yang bisa memberikan energi positif ke yang lain juga. Setuju nggak bro? Kan di Garut itu banyak ya musisi-musisi keren gitu. Tapi ya jujur aja sih sebetulnya banyak yang belum ke up gitu ya, maksudnya ke up secara karya gitu, atau misal profilnya juga dia sendiri. Nah salah satunya kan mungkin Nizar ini Betul. keren, ratingnya banyak orang yang bagus. nggak tahu saksi ya. Nah gitu. Tahu. Ya makanya kita ada ini bukan podcast kan. Salah satunya memang selain kita senang-senang di sini, kita juga memang bantu share share karya juga gitu. Bukannya ada apa-apa, hanya kita ada keinginan ketika memang siapapun orang secara regenerasi kita bantu dalam hal kita kenalkan dengan segala talenta kemampuannya dia yang luar biasa. Nah, terus harapan dari Nijar sendiri nih untuk komunitas hip hop Garut, kan kalau di Bandung udah gede tuh kayak Impartarial ya. Terus ada kubunya dulu kan waktu Sonic Squad, ada kubunya Jali dan teman-teman. Nah, untuk di Garut sendiri secara komunitas hip hop, harapan buat Nijar nih pengennya seperti apa sih si komunitas itu? Ya wajar lah, misalkan kayak tadi ada mention lewat karya, itu kan seni ya, meskipun mungkin ada yang baper gitu. Nah, tapi ada dong harapan, misalkan jangan cuman karya aja dong, misalkan si komunitas hip hop ini rapper-rappernya, tapi ada sesuatu yang emang patut dibanggakan juga gitu di luar karya, maksudnya secara prestasi atau misalkan secara pengakuan lah bahwa Garut itu komunitas hip hopnya nggak kalah keren sama Impartarial. Nah, harapannya gimana menurut Nizar? Ya lebih bikin fokus berkarya aja. Yang pertama yang diutamakan itu jangan sombong gitu kalau di DM atau kalau gitu. sombong nanti nggak masuk helm ya. Iya. Kebesaran kepala. Kepala coba kebayang bro kalau misalkan kepalanya besar kan helm NSR apa nggak bakalan masuk. terus harapannya Ya itu yang pertama jangan sombong lah. Kalau lu itu bukan siapa-siapa gitu, masih di bawah gitu. Oke. Nah, terus yang pertama attitude yang diperhatikan gitu. Nah, sombong attitude juga, sama itu aja sih ya. Jangan baperan ya. Ya jangan, intinya jangan baperan. Nah ya. itu Bang Diki jangan baperan ya. Kalau dikritik tuh jangan jangan pundungan lah ibaratnya gitu. Jadi intinya kalau udah istilahnya masuk ke ranah hip hop gitu ya, budayanya tentunya kan harus ngerti juga seninya kayak mention atau dissing dan lain-lain gitu ya. Baper itu emang manusiawi, tapi kiranya kalau misalkan ngerti budayanya seperti apa nggak akan sedihnya juga. Ingat tuh budayanya gitu ya. Setuju nggak sih? Setuju. Oke, luar biasa. Nah, pokoknya kedepannya kita tunggu ya EP-nya secepatnya. Berarti finishingnya udah ya sekarang atau emang udah berapa persen lah? Kayaknya gitu? sih masih 70%. 70%, bentar lagi lah. Kira-kira bulan Desember insya Allah rilis lah. Luar biasa. Bocorannya tadi jadi udah ada single yang dijagoin ya? Iya, udah ada yang di YouTube satu. Nah, terus untuk bro di rumah, kalau misalnya penasaran sama Nijar nih karya-karyanya atau misalnya beatnya, hasil mix masteringnya Nijar, boleh dikasih tahu nggak link YouTube-nya atau Instagram Nijar sendiri? Kalau Instagram saya pribadi ya itu Nijar Mil Kita. Nijar Mil Kita, bukan Mil Kuat ya? Bukan. Nijar Mil Kita. Nah, YouTube-nya Nijar Latin Sani yang udah ada channel Nijar. logo channel. YouTube-nya Nijar apa? Nijar Latin Sani. Latin Sani. Sani. Itu nama apa sih? Nama asli. Unik itu. Oh, nama aslinya Nijar Latin Sani. Iya, Latin Sani. Oh. Soalnya susah mencari nama EKE gitu. Nggak mantas karena udah udah nempel gitu sesuatu nama Nijar Latin Sani kepada tapi saya. Enak lah. Maksudnya naisiring ya Nijar Mil Kita gitu. Cuman meskipun awalnya inget produk gitu. Pas tahu juga emang identiknya kan kita ke produk. Iya, tim gitu. kita. Emang kuat tapi sih mil kuat emang kuat sih Nijar. Strong lah. Makan apa sih bro? Gede-gede bongsor. Tuh kan kalau semangat gini aduh sama lampu nih. Okay. Makan apa sih? Gede bongsor gitu. Emang biasa, turunan ya? Enggak turunan sih, emang besar aja dari lahir kata ibu saya juga
baru lahir itu 4 kilo kalau nggak salah. Baru. Tiap hari ya mie ayam itu aja. Luar biasa. Mie sama ayam ya. Dipisah ya mie sama ayam. Ayamnya ayam negeri pula. Luar biasa nih Jar, mudah dan berbahaya, keren lah. Kita pasti sangat menunggu banget itu IP-nya rampung ya. Siap. Sekitar Desember ya. Sekitar Desember. Benar, janji nih Desember nih. Janji. Oke, kita tunggu ya. Oke, nuhun ya udah datang ke Terima kasih. Ini Bukan Podcast. Jangan kapok, nanti mah sekalian ajak aja tuh kedua rapper yang tadi. Iya, kayaknya seru sih duduk di sini. Biar klarifikasi di sini. Iya. Ada ITJ-nya, Ada Bang Dijonya. ada Bang Dijonya, biar mesra-mesraan di sini aja. Ya, Klarifikasi kayak gimana. Oke, makasih ya Nijar, sukses terus. Studionya makin banyak, makin rame, makin dahsyat, makin banyak penggemarnya. Iya. Terus juga order beatnya makin kencang juga. Ya. Rating YouTube-nya juga makin dahsyat. Ya, amin. Pokoknya tersegalanya lah ya. Amin. Terima kasih juga bro di rumah udah tonton channelnya. Jangan bosan untuk dukung kita terus supaya acaranya tetap ada. Akhirnya Gian Eki RTMJ pamit dan Faisal dan Nijar Latinsani, aka Nijar Mil kita. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Ini Bukan Podcast.